Iya, oke teman-teman semuanya, selamat siang ya, selamat pagi maksudnya ya. Masih jam 9 pagi kawan-kawan. Dan saat ini kita berada di depan stasiun Baron kawan-kawan ya. Di depan ada stasiun Baron ya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ya. Kenapa kita di sini kawan-kawan? Ya, kita memang sengaja membuat konten kawan-kawan hari ini. Kita ya sejenak melepaskan lelah ya. Kita bersantai-santai ya hari ini ya. Di hari Jumat kawan-kawan, tanggal 7 Februari 2025 kawan-kawan ya. Ya, pokoknya ya kita luangkan waktu sehari ya untuk membuat konten kawan-kawan. Karena kalau kita tidak menyempatkan waktu atau meluangkan waktu sebentar ya untuk membuat video, nah nanti ditakutkan jam tayang kita akan kembali ngedrop atau turun kembali kawan-kawan ya. Jadi memang untuk teorinya atau untuk peraturannya, yang sedang mengejar jam tayang itu memang harus setiap waktu harus konsisten upload video kan kawan ya. Nah, ada sepur lewat kawan-kawan di sana. Tapi nggak kelihatan di sini ya. Ya kelihatan kawannya. Di sebelah belakangnya itu ya, kantornya itu ya, sepurnya ya. Oke. Dan memang ya untuk kreator yang masih pemula seperti kita, seperti saya nih, Andra Motovlog ini ya. Iya, diwajibkan untuk 3 hari sekali harus membuat video ya, harus upload video kan kawan ya. Nah, karena kita sudah terlambat 8 bulan kawan-kawan setelah monetisasi ya, setelah diterima daftar monetisasi atau setelah diterima menjadi partner YouTube, itu ternyata kawan-kawan tidak semudah yang kita bayangkan kawan-kawan. Ternyata saya kira langsung keluar iklannya ya kawan-kawan ya, jam tayang naik terus ya. Ternyata tidak kawan-kawan, ternyata berbanding terbalik kawan-kawan ya. Kenapa berbanding terbalik? Kalau sebelum monet itu jam tayang saya terus bertambah kawan-kawan, meningkat drastis tinggi ya, terus meningkat, menanjak terus ya. Nah, setelah diterima menjadi partner YouTube ini tiba-tiba langsung drop kawan-kawan, langsung anjlok, langsung hilang kawan-kawan jam tayang itu. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa kawan-kawan, ini aneh, makanya saya bingung ya, tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, dari mulai bulan Mei kemarin ya, di tahun 2024 kemarin kan sudah daftar monetisasi ya, sudah menjadi partner YouTube. Nah, sampai bulan Februari ini kawan-kawan, Februari ini 2025 ini sudah berapa bulan udah kawan-kawan ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, November, Desember, Januari, Februari, sudah 9 bulan kawan-kawan mundurnya. Ternyata kawan-kawan ngedrop kawan-kawan jam tayangnya, hilang banyak sekali kawan-kawan. Nah, makanya saya berpikir, oh ternyata selain kita harus membuat video ya, kita juga harus konsisten kawan-kawan ternyata. Jadi kita harus konsisten untuk jam tayang, untuk upload jam itu ya, jam upload itu ya. Nah, misalkan ya kalau biasanya kita uploadnya jam 12 malam ya, terus jam 12 malam kawan-kawan, jangan dirubah-rubah. Kemudian kalau jam 11 siang ya siang, kalau 6 ya 6, jam 6 sore ya sore gitu ya, atau malam jam 7 ya jam 7 gitu ya. Harus konsisten kawan-kawan, begitu ya. Dan tentunya untuk jadwal harinya 3 hari sekali itu harus konsisten juga kawan-kawan. Kalau 3 hari ya 3 hari, jangan 1 hari, terus 2 hari, 3 hari sembarang terserah gitu ya, maksudnya ya, jangan seperti itu kan kawan. Harus uploadnya itu harus konsisten, jamnya juga harus pas, waktu harinya juga harus pas ya, begitu ya. Misalkan kalau upload setiap hari Jumat ya Jumat terus, kalau Jumat jam berapa itu harus pas ya, seperti itu ya. Harus konsisten. Nah, seperti di acara di televisi itu loh kawan-kawan ya, acara di TV itu kan konsisten jamnya. Kalau misalnya acara apa, misalnya acara brownies itu ya, Ayu Ting Ting itu ya, nah, itu kan siang ya siang ya siang, harinya tiap hari maksudnya ya, tapi kan jamnya pas ya, sudah
ngawur itu ya, jam pagi. Jadi bingung, penontonnya itu bingung ya. Ini waktunya menonton ini, acaranya ini kok jamnya nggak tepat gitu ya maksudnya ya. Gitu loh maksudnya kawan-kawan ya. Karena orang itu, penonton itu sibuk kawan-kawan. Mereka itu sibuk kawan-kawan. Jadi mereka untuk mau meluangkan waktunya itu jarang-jarang ya kawan ya. Sedangkan yang ditonton itu juga banyak. Nah kalau mereka itu mengetahui jam tayang, mengetahui jam upload kita ya, jam istilahnya jam acara siar kita, maksudnya seperti itu ya. Misalnya jam 2 ya jam 2 gitu. Jadi mereka tahu Andra Motovlog tayangnya setiap jam 11 siang. Misalnya seperti itu ya. Jam 11 siang tuh Andra sudah upload video, sudah tayang gitu maksudnya ya videonya ya. Jadi mereka hafal gitu. Wah, jam 11 nanti nonton videonya Mas Andra. Ya, jam 11 siang. Setiap jam 11 siang ya. Jadi enggak bingung ya, istilahnya penonton itu bingung. Akhirnya mereka jadi konsisten juga menonton kita gitu kan. Karena segala sesuatu itu dari kita sendiri kan awalnya. Kita ngawur ya, penonton juga ngawur kawan-kawan ya, bingung mencari kita. Ini waktunya tayang nggak tayang, wah ini nggak konsisten ini kreator ini ya, wes males lah menonton ya. Itu ya. Tapi kalau konsisten ya mereka tetap menunggu dan sabar menonton ya, walaupun apapun videonya ya. Namanya juga video, kadang bagus juga kadang jelek kawan-kawan ya, memang juga video ya kan. Manusia itu terbatas kawan-kawan kemampuannya, tidak harus membuat video bagus terus ya, tidak bisa kawan-kawan membuat video bagus terus ya, kadang ya ada jeleknya. Namanya juga orang ya kawan-kawan ya, orang itu juga kena faktor keberuntungan ya. Kalau videonya bagus, kadang video bagus itu kadang penontonnya sedikit ya kan, nggak mesti. Kadang videonya jelek itu kan penontonnya banyak kan, nggak mesti juga kawan-kawan ya. Wah, ada mobil kawan, ya Allah, satu saya pengen yang itu kawan, yang tengah itu, yang bawah itu kawan ya, yang putih itu loh. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan diberikan rezeki ya Allah, entah dari mana datangnya. Ini macet kawan-kawan, soalnya ada kereta api lewat ya tadi ya, ada sepur lewat ya. Astagfirullahaladzim, kita bermimpi kawan-kawan ya. Ada mobil di depan mata tapi tidak bisa menaiki ya. Ya ampun, beruntung sekali orang yang bisa membeli mobil itu ya. Itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa kawan-kawan. Barang siapa yang mendapatkan mobil ya, itu berarti dia dipercaya oleh Tuhan kawan-kawan. Dipercaya untuk titip-titip ya, seperti itu ya. Nah, kita belum dipercaya kawan-kawan sama Tuhan. Kita belum dipercaya ini. Mudah-mudahan nanti Tuhan akan memberikan pintu rahmatnya ya, pintu rezekinya ya untuk kita ya, biar kita dititipi kawan-kawan, dipercaya untuk dititipi punya mobil. Punya mobil atau punya rumah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan juga penonton semua tentunya yang menonton video ini ya, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang banyak, melimpah, kesehatan, dan juga dipercaya oleh Allah SWT ya, untuk dititipi harta kekayaan di dunia ini ya. Jadi harta kekayaan itu untuk beramal ya. Ya, kita dititipi ya Allah itu harta, rumah, mobil, uang banyak itu dititipi kawan-kawan. Untuk apa? Ya, untuk menolong orang lain ya kawan-kawan ya. Nah, kita punya mobil ya, istilahnya contohnya seperti ini ya, tidak kita nikmati sendiri kawan-kawan, itu juga ada hak orang lain ya. Nah, kenapa hak orang lain ya? Itu kan titipan Tuhan ya, harus dipergunakan untuk menolong. Misalkan ada tetangga yang melahirkan ya kan, kebingungan mencari kendaraan untuk ke rumah sakit, nggak ada kendaraan ya kan. Nah, kita punya mobil, nah kita bantu dia, ayo naik mobil, kita antarkan ke rumah sakit. Nah begitu, itu contohnya seperti itu ya. Misalkan ada nenek-nenek tua di jalan ya, jalannya sempoyongan, mau ambruk ya, kelaparan, kehausan, kita naik mobil di belakangnya, kasihan, kita berhenti kawannya, menyalip dia sebentar di depannya. Nah kemudian kita berhenti sebentar terus turun, nenek dari mana, mau kemana nek, sudah makan apa belum, nah rumahnya di mana, nah rumahnya jauh mas, gitu ya.
kita tolong kawan, kita tolong. Ayo naik mobil kawan, naik mobil yuk, kita antarkan pulang ke rumah. Nanti saya beri uang saku, saya belikan makanan. Ya gitu loh kawan kan. Itu loh sebenarnya titipan Tuhan itu dipergunakan seperti itu, untuk itu ya, menolong orang lain ya. Itu loh sebenarnya ya tujuannya. Tapi kadang orang itu dititipi itu nggak sadar kalau itu titipan. Nggak sadar ya. Yes, miliknya sendiri itu ya, kayaknya itu dia punya sendiri itu ya. Dia dapat dari hasil keringnya, ya bener dari hasil keringannya sendiri. Tapi kalau tidak dibukakan kelancaran oleh Tuhan, mana mungkin dia bisa ya. Kan banyak orang usaha yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak diberikan pintu, tidak diberikan kelancaran kawan-kawan, gitu loh. Tidak diberikan jalan oleh Tuhan, gitu loh. Nah, kalau orang diberikan kelancaran oleh Tuhan, walaupun dia bikin singkong aja, goreng singkong, tapi kalau diberikan kelancaran, ada saja yang beli kawan-kawan. Betul loh. Seperti orang jualan di pinggir jalan loh kawan-kawan, kan jejer-jejer ya kan. Ada yang payu, ada yang nggak payu ya. Terus di sudut sana kok payu terus kan. Yang di sini kok nggak payu, padahal dagangannya sama ya. Nah, itu faktornya karena dibukakan pintu jalan oleh Tuhan kawan-kawan. Yang payu itu, yang rajin, yang laku itu adalah orang yang baik. Dia suka menolong, makanya dia diberikan kelancaran gitu ya. Dibukakan pintu rezeki yang banyak ya. Membukakan hati orang lain untuk membeli makanannya itu gitu loh. Jadi Tuhan itu membukakan hati kawan-kawan. Membuka hati orang lain, dibukakan. Ayo, itu loh, belilah makanan orang yang jualan di pinggir jalan itu. Nah, itu. Jadi Tuhan itu membukakan pintu hatinya orang lain untuk memberi makanan kita, kawan-kawan ya. Nah, sedangkan orang lain yang jualan yang satunya nggak laku, ini nggak dibukakan. Jangan beli di situ, jangan dibeli di situ. Oh, kenapa kok jangan beli di situ? Ya, orangnya tidak pernah beramal, orangnya tidak murah senyum, orangnya mecucu aja, berengut aja, gitu loh. Jadi orang menutup pintu hati orang lain untuk menutup jalan pintu rezeki orang lain, menutup pintu jalan rezeki kita ya. Semuanya itu bergantung kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kawan-kawan ya. Nah, seperti YouTube ini juga kawan-kawan, kita lihat saja ya, ada penonton banyak ya, ada ratusan ribu, ada jutaan penonton. Itu kenapa kok ada orang upload video ala kadarnya sembarangan, cuma goyang-goyangkan kaki atau senyum-senyum saja itu kok penontonnya langsung jutaan, ratusan ribu? Ya karena dia suka menolong kawan-kawan, dia suka berbagi, makanya orang lain dibukakan pintu hatinya untuk menonton itu. Nah, ada juga konten kreator yang penontonnya sedikit kawan-kawan, walaupun videonya bagus ya kan. Kenapa? Dia tidak dibukakan pintu hatinya penonton itu untuk menonton videonya. Kenapa? Ya karena ya seperti saya ini. Ini penonton saya belum dibukakan ya kawan-kawan. Ya masih sedikit soalnya. Kenapa kita ya kurang berbagi ya istilahnya kawan-kawan ya. Kurang berbagi istilahnya. Saya sendiri kurang berbagi gitu aja lah. Maksudnya seperti itu ya. Kurang berbagi. Maksudnya seperti itu kan ya. Ya berbagi tetap kawan-kawan. Tapi memang ya faktor keberuntungan itu memang masih proses ya, masih proses kawan-kawan. Yang penting kita tetap berusaha kawan-kawan. Lama-lama nanti akan ada juga nanti penonton kita kawan-kawan ya. Tidak sekarang kawan-kawan, mungkin besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan kita yakin pasti akan ada peningkatan kawan-kawan ya. Ya, karena memang semua itu butuh proses ya. Awal itu prosesnya sangat berat kawan-kawan. Kreator besar itu awalnya juga sulit ya, tidak punya penonton. Akhirnya lama-lama ya juga berhasil sampai sekarang. Butuh waktu berapa tahun? Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun baru berhasil ya. 1 tahun, 2 tahun pertama itu kesulitan mereka juga kawan-kawan ya. Nah seperti itu ya contohnya ya. Kamu kok ngelantur? Nggak ngelantur, saya cuma cerita aja ya, mengeluarkan unek-unek aja ya. Dan sekarang teman-teman kita masih berada di depan stasiun Baron kawan-kawan ya. Nah kita bawa sepeda motor lagi kawannya, kita tidak ngontel lagi, capek kita ngontel.
besok aja ngontel lagi ya, kita sekali-kali ya naik motor ya. Ya kadang ngontel ya kadang beda motor kawan-kawan. Kalau ngontel itu irit kawan-kawan, cuma yang boros itu rokok. Kalau ngontel itu irit, enggak beli bensin ya, cuma capek, rokoknya ngebul terus ya. Kita rokok cari yang murah-murah aja kawan-kawan, jangan rokok yang mahal-mahal, nggak kuat, nggak nutut. Rokok yang murah-murah aja, yang penting ada beluknya ya, ada asapnya. Rokok itu rasanya gimana ya, ditanya sama orang perempuan itu tanya, enaknya rokok itu apa sih? Orang-orang kok, orang laki-laki seneng rokok, dia nggak tahu kawan enaknya ya. Enaknya rokok itu apa? Sama dengan orang yang gatal-gatal ya kayaknya. Kalau gatal apa telinganya itu ya, telinganya gatal di dalam itu ya, terus Anda cari lar pitik ayam itu ya. Nah, jenengan urek-urek di kuping itu enak lah. Seperti itu enaknya ya. Enak banget, nikmat banget itu urek-urek kuping itu ya. Enak gitu ya. Itulah enaknya seperti itu kawan-kawan. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Nah kalau makan, misalkan makan mie, makan sate, makan bakso itu enak nyata ya. Enaknya dirasakan di lidah. Tapi kalau di rokok itu dirasakan di otak. Otak yang merasakannya ya. Enak gitu ya. Enak. Ya kita masih berada di depan stasiun Baron ya. Kita duduk santai di sini aja, rokokan ya, masih rokokan. Ya kita habis bikin konten tadi, bikin cari-cari video kawan-kawan buat stok ya, buat stok untuk seminggu ke depan ya. Jadi kita meluangkan waktu 1 hari untuk bikin stok video ya, untuk seminggu ke depan kawan-kawan, biar tidak kesusahan nanti kita ya. Namanya orang itu ya, kalau cari uang itu, kalau los-losan itu juga capek kawan-kawan. Sementara kebutuhan kita tidak ada habisnya kawan-kawan. Kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya ya. Habis ini terus kemudian ganti lagi yang itu ya, gitu loh kawan-kawan. Tak terduga. Jadi kebutuhan orang itu tidak terduga ya, selain makan, kalau makan pasti. Terus yang kebutuhan lain-lain loh kawan-kawan. Yang lain-lain itu tidak terduga kawan-kawan. Makanya manusia itu keinginannya tidak ada yang selesai kawan-kawan. Istilahnya masih banyak keinginan yang harus dia capai ya. Karena sesuatu yang ada di dunia ini banyak kawan-kawan ya. Banyak sekali kawan. Kita ingin ini, misalnya kita ingin sepeda ontel ya, kita keturutan kawan-kawan beli sepeda ontel. Nah, kalau sepeda ontel sudah capek, kita ngelirik ke sepeda motor kawan-kawan. Waduh, tetangga saya punya sepeda motor ya kan, aku pengen sepeda motor. Nah, naik lagi kawan-kawan keinginannya, pengen sepeda motor ya kan. Nah, sudah kesampaian punya sepeda motor, terus ada tetangga lagi yang punya mobil ya kan. Nah itulah kawan-kawan, pengen mobil ya, keturutan lagi beli mobil, sudah kesampaian ya. Terus beli rumah, waduh tetangga saya bangun rumah bagus banget, bangun rumah, ikut-ikutan bangun rumah. Nah terus ya kawan-kawan, nggak ada habisnya kawan-kawan. Itulah manusia kawan-kawan, tidak akan berhenti kalau sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Kalau dia sudah mati nanti dia tidak akan banyak keinginan lagi ya kan. Kalau selagi masih dia hidup ya, walaupun dia sudah usia tua, tapi kalau dia masih hidup, keinginannya masih banyak kawan-kawan. Masih ingin ini ya. Masih ingin ke sana gitu maksudnya ya. Itulah hidup kawan-kawan. Hidup itu seperti ini ya. Makanya lebih baik itu kita narimo yang pantum saja kawan-kawan. Kita menikmati apa adanya. Nanti hati kita biar tenang, biar damai ya, biar tidak kemerungsung istilahnya seperti itu kawan-kawan ya. Misalnya ya, kalau kita punya uang, hanya punya uang 100.000 ya,
ya kita syukuri, alhamdulillah bisa buat makan untuk beberapa hari itu ya, alhamdulillah ya. Jangan kita meri dengan uang orang lain yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Jangan kawan-kawan, itu sudah jatah kita kawan-kawan ya. Jatah adalah istilahnya ya jatahmu sakmono ngono. Itu loh maksudnya. Kalau kamu diberi uang puluhan juta, nanti kamu malah rusak ya, seperti itu loh. Kamu nggak akan mampu punya uang sebegitu banyak. Tuh ya. Kamu hanya punya uang 100.000, kamu akan sehat dan terus seperti ini, akan baiklah seperti itu ya. Ya beda-beda kawan-kawan, orang Tuhan itu memberikan titipan itu beda-beda, tergantung kemampuan ya. Tuhan menciptakan manusia itu kan juga tahu ya sifat-sifat manusia itu kan ya. Orang ini kalau diberikan ini nanti efeknya begini, orang ini kalau dititipin ini efeknya begini. Nah Tuhan lebih tahu karena dia adalah dalang kehidupan ini kawan-kawan ya. Tentunya dia punya cerita dan tentunya dia punya hasil akhir ceritanya. Nah itulah, kita jalani aja kehidupan ini apa adanya kawan-kawan, tidak usah neko-neko, tidak usah muluk-muluk ya. Yes, pokoknya waktunya makan ya makan, waktunya libur ya libur gitu aja ya. Nggak usah ngoyo-ngoyo kawan-kawan, ngoyo-ngoyo nanti juga capek sendiri kita ya. Kan kadang kita ini ngoyo-ngoyo kawan-kawan, cari uang banyak ya, cari uang tanpa kenal lelah istilahnya seperti itu ya. Misalnya kita sudah sehari itu sudah dapat uang 50.000 ya misalkan. Nah kita ngoyo lagi, tambah lagi, kita pengen uang dapat uang 100.000. Nah padahal tenaga kita sudah capek kan, tenaga kita sudah istilahnya ngos-ngosan. Nah, tapi kita terus dapat uang, harus dapat uang 100.000. Kalau belum dapat target 100.000 nggak akan berhenti gitu. Sebenarnya seperti itu ya contohnya ya. Nah ada 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan tuh pelakon kawan-kawan. 1 bulan 1 hari dapat 100.000 ya, sampai 30 hari itu kan 1 bulan jadi nggak leren-leren, dia ngempet ya, walaupun capek ngempet, dapat uang 3 juta kawan-kawan 1 bulan itu. Nah besoknya dia perk dia perk kawan-kawan, dia sakit ya, kecapean ya, akhirnya ke rumah sakit, uang 3 juta itu habis habis ya Allah. Itulah kawan-kawan. Nah itulah contoh ya, orang yang angah-angah istilahnya, orang yang kemerungsung dengan kehidupan ini kawan-kawan ya, tidak menerima pemberian Tuhan, padahal Tuhan memberikan kemampuan fisik kepada kita ini untuk ya ala kadarnya saja ya. Waktunya ya kerja ya, cari uang ya cari uang istilahnya seperti itu ya. Nggak usah ngoyo-ngoyo seoleh, misalkan 1 hari dapat ini ya diterima saja, memang jatahnya seperti itu, jatahnya segitu ya. Walaupun kamu ngoyo-ngoyo ya dapat, tapi ya itu tadi 1 bulan kamu sakit, habis juga nanti uang yang kamu cari 1 bulan itu. Nah itulah contoh aja ya kawan-kawan ya, dan banyak kejadian juga seperti itu ya yang sering kita temui di kehidupan ini kawan-kawan. Saya melihat durasi ya saya melihat durasi ini kawannya, durasi ya 30 menit ya, nggak apa-apa kawan-kawan ya, maaf ya. Untuk durasi memang saya buat 30 menit dulu untuk kejar jam tayang kawan-kawan ya. Memang Andra ini masih kesulitan jam tayang, jadi harus upload video panjang ya, 30 menit. Nanti kalau sudah keluar iklan nanti kita rutinkan, kita konsisten 15 menit aja, nggak usah panjang-panjang ya kawan-kawan ya. Loh, sebentar kita sengaja kita panjangkan kawan-kawan, mohon maklum ya, harap maklum, mohon dimaklumi kawan-kawan. Memang bukan apa-apa ya, memang tujuan kita ya untuk mengejar jam tayang kawan-kawan ya. Mudah-mudahan segera tercapai ya, dan alhamdulillah laporan kembali jam tayang naik terus ya kawan-kawan. Terima kasih ya doanya ya, dan juga perjuangan panjenengan semua kawan-kawan ya. Oke, saya bentar-bentar melihat waktu ya melihat waktu ini kawan-kawan ya.
Oke, ada sepur yang lewat lagi kawan-kawan kayaknya. Tadi ada sepur lewat, sering lewat ya sepur ya, jam-jam segini ya. Sudah jamnya sepur ini kawan-kawan. Oke, stasiun Baron. Oke, bangunan lama ya. Ini kayaknya bangunan model zaman Belanda ya. Soalnya pintunya itu ada cekungan-cekungan itu ya. Nah, itu kan bangunan Belanda ya, ciri khas Belanda ya. Oke, kita masih berada di kawasan stasiun Baron ya. Baron itu masih ikut nganjuk kawan-kawan. Kalau dari Baron ke barat nanti Barong, habis Barong terus Ngeracet, habis Ngeracet terus Sukomoro, habis Sukomoro terus Peserut, habis Peserut terus Terminal Lama, habis Terminal Lama terus Terminal Baru, terus Bujangan, Bagur, Madiun Solo ya, Jogja. Dan kalau Baron ke timur, Baron terus kemudian ini kan Baron ya, Baron kemudian Kertosono ya, habis Kertosono Jombang, habis Jombang Mojoagung, habis Mojoagung Mojokerto ya kan. Bener nggak? Diwolawale ya Indra? Diwolawale ya. Terus Surabaya ya, Krian Surabaya, Sidoarjo Surabaya. Hafal ya, daerah-daerah. Kita memang nggak pernah kemana-mana ya. Kita hanya bermulek-mulek aja di sini. Bermulek-mulek aja di sini kawan-kawan. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat YouTuber dan juga para penonton dan pemirsa semuanya ya. Selamat beraktivitas ya sambil menonton Andra ya, yang lagi kerja-kerja, yang lagi santai-santai tiduran, yang lagi masak-masak, yang lagi nyuci-nyuci ya. Semuanya saja pokoknya saya ucapkan selamat menonton, semoga sehat selalu kawan-kawan ya, tetap jaga kesehatan ya. Kalau waktunya makan ya makan, kalau waktunya istirahat ya istirahat ya kawan-kawan ya. Kita jalin aja sesuai dengan kemampuan kita kawan-kawan, nggak usah ngoyo-ngoyo. Itu tadi loh kata-kata saya tadi ya, ngoyo-ngoyo ya, nanti kalau ngoyo-ngoyo malah prek. Harus ada istirahatnya kawan-kawan ya, nggak usah los-losan. Wah, kalau los-losan nanti nggak kuat kawan-kawan ya. Sekali-kali kita juga harus istirahat ya, untuk refreshingkan otot-otot kita kawan-kawan, dan juga pikiran kita. Yang utama adalah pikiran kawan-kawan ya. Kalau pikiran ngewendeng terus nanti nggak sampai tua kawan-kawan, kalau ngendeng terus nanti ya. Kita sedikitlah berrelaksasi kawan-kawan ya, melepaskan apa istilahnya kemerungsung itu ya. Tiap hari kan kita kemerungsung ya, kerja itu kemerungsung ya. Kemerungsungnya apa ya, kita harus dapat uang itu ya, untuk kebutuhan itu ya. Itu kemerungsung kawan-kawan. Kalau nggak dapat uang bingung ya, itu seperti itu ya. Tapi nggak usah bingung, siapa yang mau berusaha tetap dapat uang kawan-kawan. Kalau jangan berdiam diri di rumah aja, nggak bisa dapat uang kalau diam aja ya, berpangku tangan ya, ngelamun aja, angen-angen, kabar hayal ya. Harus bergerak kawan-kawan. Yes, apalah kita dagang apalah, jualan pokoknya saoleh ya, tetap dapat uang kawan-kawan ya. Yang mau bergerak pasti akan mendapatkan hasilnya kawan-kawan. Sedikit banyak itu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita dapatkan sedikit, kita mendapat sedikit, berarti kita memang kebutuhan kita sedikit. Kalau kita dapat banyak, memang kita butuhnya banyak ya. Kenapa butuhnya banyak? Ya di belakang kita nggak tahu butuh kita banyak nanti di belakang ya. Tuhan akan memberikan ujian kebutuhan kawan-kawan. Kebutuhan itu adalah ujian kawan-kawan ya. Jangan dikira kita dapat uang itu terus beres, nggak dapat apa istilahnya kebutuhan, tetap ada butuhnya. Butuhnya banyak kan kita hidup ini ya. Ya, yang namanya juga hidup kawan-kawan. Kita tidak hanya dihidupkan saja, kita juga harus meramaikan kehidupan ini ya. Ya, harus meramaikan kehidupan ini. Manusia itu tugasnya ya harus hidup, harus ikut meramaikan kehidupan ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya, dengan cara ya hidup dan bekerja, dan juga menyelesaikan
masalah-masalah seperti itu ya. Itulah ya namanya orang hidup. Kalau sudah mati sudah selesai kawan-kawan, sudah tidak ada tugas lagi ya, tugasnya sudah selesai. Tidak diberikan kebutuhan, sudah tidak berikan kewajiban, dan sudah tidak diberikan cobaan. Sudah selesai ya. Makanya sejelek apapun, sesusah apapun di dalam hidup ini, kita tetap bersyukur kawan-kawan, karena hidup ini adalah kebaikan untuk kita ya. Nah, kalau kita mati, kita nggak bisa apa-apa kawan-kawan ya. Ya kalau mati dalam keadaan amal kita banyak ya, nggak apa-apa, enak di sana. Kalau kita kurang amal, kurang ibadah ya susah. Makanya kita harus bekerja, cari uang untuk ya mencari harta yang banyak untuk beribadah dan beramal kawan-kawan. Biar nanti kalau suatu hari nanti kita mati, ya mati pasti kawan-kawan. Suatu hari nanti pasti mati. Kita sudah punya tabungan kawan-kawan. Kita sudah punya saku ya. Ya, istilahnya kita mau ke Surabaya, kita harus punya saku, harus punya bekal kawan-kawan. Biar nanti di dalam bus itu bisa bayar karcis, biar kalau ada pedagang asongan bisa beli, kalau kita haus bisa beli minuman ya, bisa beli makanan, bisa beli jajan. Nah itulah uang sakunya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau nggak punya saku ya bingung kawan-kawan ya. Kalau nggak punya saku ya kita istilahnya ya, lihat orang lain makan, kita hanya diam saja, nggak bisa makan ya, kelaparan, kehausan ya. Seperti itu ya. Ya kita harus punya saku kawan-kawan, sangu istilahnya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Waktunya sudah berada di 30 menit ya, lebih kayaknya nih ya. Terima kasih. Ini macet lagi kayaknya, ada sepur kawan-kawan di sana. Ada sepur di stasiun ya kawan-kawan ya. Baik, terima kasih buat semuanya saja. Saya akhiri perjumpaan kita di siang hari ini ya, di jam 10 pagi ini kayaknya ya. Kita jumpa lagi di konten berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan dadah.